bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pamekasan. Kami di sini akan melakukan praktek coaching bersama supervisor. Dan saya Halidah dari SD Negeri Kuala 3 berperan sebagai coaching. Saya Faridatul Jannah dari SMKS Miftahul Ulum Pamekasan akan berperan sebagai supervisor. Saya Yulia Supranta Fitri dari SMPN 1 Pademau akan berperan sebagai coach. Baiklah guru-guru hebat, inilah video kami. Selamat menyaksikan. Yulia, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Bu Farida, kabar saya alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Hari ini sepertinya Ibu Yulia akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Halidah ya? Iya betul Bu. Nah, kalau begitu sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Yulia. Bisa Ibu? Insya Allah bisa. Nah baik, begini Bu Yulia, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai rubrik penilaian coaching Ibu, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, begitu Bu ya. Terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan bobot sebagai seorang coach ya pada coaching, dan saya juga akan mendengar bagaimana respon coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum. Dan yang pasti Bu Yulia juga jangan lupa nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, yang pertama sebelum kita memulai proses coaching ini dengan Ibu Halidah, kompetensi yang ingin Ibu sampaikan pada proses kali ini apa Ibu? Kompetensi yang akan saya lakukan kepada Bu Halidah dalam proses coaching ini ada 3 Ibu Farida. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang terakhir itu saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu baik. Jadi Ibu Yulia ingin mengembangkan kompetensi ini dari coaching ya Ibu ya? Iya. Dari kompetensi itu, dari 3 kompetensi yang sudah Ibu sampaikan barusan, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi apa Ibu? Menurut saya dari 3 kompetensi itu yang ingin saya perdalami itu Bu tentang mendengarkan aktif ya. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada Ibu Halidah. Baik Ibu, jadi dari 3 kompetensi itu Ibu ingin mengembangkan 2 kompetensi yang lebih spesifik lagi begitu ya Ibu. Baik, indikator yang ingin Ibu capai apa ya Bu? Dari proses coaching ini yang saya inginkan nanti Bu Halidah akan menemukan solusi terhadap permasalahannya Ibu, gitu ya. Jadi nanti solusinya ini berasal dari dirinya sendiri, jadi saya hanya ingin mengcoaching saja. Baik, jadi indikator dari coaching yang akan kita laksanakan nanti setelah ini, Ibu Halidah itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi begitu ya Ibu ya? Betul sekali. Baik, kita tunggu, mungkin ini sebentar lagi Ibu Halidah datang karena barusan saja Bu Halidah menghubungi saya katanya masih ada kegiatan mengajar, jadi ditunggu saja. Dan saya berharap proses coaching nanti ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Ibu, saya akan menunggu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya terlambat. Monggo Ibu Halidah. Ya, terima kasih. Gabung dengan kami di sini. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf keterlambatan saya. Ya, tidak apa-apa kan masih Tidak apa-apa, Ibu. baru saya mengajar ya. Iya betul, iya. Ini barusan kan saya sudah mengkonfirmasi dengan Ibu Yulia. Katanya hari ini akan melakukan coaching begitu Iya ya. betul Ibu. Baik, silahkan Ibu Halidah dan Ibu Yulia melaksanakan proses coaching. Saya di sini akan mengobservasi kegiatan coaching tersebut. Baik. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, Terima kasih silakan. Bu. Ya.
Assalamualaikum Walidah, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Yulia. Terima kasih loh Bu Yulia atas waktunya Bu Yulia. Hari ini sudah meluangkan waktu buat saya untuk mengcoaching saya Bu Yulia. Insya Allah saya sangat senang Walidah mau melakukan proses coaching bersama saya. Iya. Ya, mungkin ada masalah apa ya Walidah? Kelihatan banget ya kalau saya lagi ada masalah ya. Benar, wajahnya agak murung loh. Oh gitu ya. Aduh, padahal ini saya sudah berusaha tertawa loh ya. Tapi Iya. kelihatan Bu Yulia ya. Tetap terlihat. Iya Bu Yulia, saya apa ya? Saya punya masalah dilema gitu. Saya kepikiran terus gitu. Karena saya lagi ada masalah bersama murid saya. Ini kan kebetulan saya kan baru aja menjadi wali kelas 5. Kok subhanallah saya menemukan murid saya yang saya pantau ini ada sedikit masalah lah gitu Bu Yulia. Ada berarti artinya kelasnya yang dua kali itu ada masalah. Seperti Iya. itu ya. Iya itu Ya, ya. saya tanyakan dulu ya Bu Walidah, kalau kita melakukan proses coaching ini harapan Bu Walidah ini apa? Ya harapan saya sih supaya dilema di hati saya, kepikiran saya ini supaya apa ya cepat terselesaikan. Karena masalah ini menurut saya tuh apa ya Bunda ya, bisa dibilang berat ya berat, bisa dibilang ringan, tapi kayaknya butuh penanganan yang secepat mungkin begitu, yang serius gitu. Ya, jadi di kelasnya Bu Walidah ini ada masalah problem yang harus secepatnya diselesaikan. Iya Seperti betul itu ya. iya betul ya. Bagaimana situasinya Bu Walidah? Iya, jadi begini Bu Yulia, saya cerita Bu Yulia ya. Boleh, boleh. Jadi kebetulan kan tahun ini saya menjadi wali kelas 5 dan saya tuh melihat ada satu murid saya, ya saya kasih inisial R gitu ya Bu Yulia ya. Ada satu murid saya ini, saya lihat itu dia selalu murung gitu ya. Terus anaknya itu kayaknya pendiam, kesannya sih pendiam gitu. Terus anak ini juga saya lihat kok sepertinya apa ya, dia kayak ada sedikit masalah dengan cara bersosialnya gitu. Iya, anak ini jarang main dengan teman-temannya gitu. Dia selalu ada di kelas. Nanti kalau saya tanyakan kenapa nak kok kamu nggak main gitu. Terus anak ini juga bilangnya kadang berbicara, kadang nggak main gitu. Jadi seandainya dia menjawab pun itu pun singkat jawabannya gitu. Terus ketika saya suruh dia main, kan kita anak-anak menurut saya tuh perlu bermain juga kan ya. Ketika anak ini bermain dengan teman-temannya, itu pasti di akhir-akhir dia pasti terjadi pertengkaran. Pernah kemarin itu, bukan kemarin ya, beberapa kali anak ini ketika bermain dengan teman sekelasnya atau mungkin bermain dengan adik kelasnya atau pernah juga bermain dengan kakak kelasnya, itu di akhir itu pasti terjadi pertengkaran. Nah, anak ini setelah saya tanyakan, kok anak ini setiap bermain kok selalu ada pertengkaran ya? Ternyata memang emosinya selalu meluap-luap anak ini gitu. Nah, dia ketika emosinya meluap-luap itu susah untuk menstabilkan kembali gitu. Jadi anak ini kok sudah meluap-luap, dia gampang sekali mukul, gampang sekali menendang. Dan itu adik kelasnya aja kalau udah dia lagi emosi ditendang adik kelasnya gitu. Iya. Nah, saya tanyakan ke wali kelas yang sebelumnya, ternyata anak ini memang sudah, mohon maaf, agak sedikit bermasalah mulai dari kelas 2 SD. Jadi saya kaget kan, loh, ini berarti sudah anak ini punya masalah sudah bertahun-tahun, ya sudah lama. Terus saya tanyakan juga ke wali kelasnya yang sebelumnya, apakah anak ini pernah ditangani? Ternyata semua wali kelasnya sudah pernah, bahkan wali kelasnya sudah pernah memanggil anak ini gitu, dan orang tuanya juga pernah dipanggil ke sekolah. Cuma memang mungkin belum terselesaikan dengan baik sehingga sampai bertahun-tahun, dan kebetulan saya yang sekarang kebagian wali kelasnya, jadi saya berpikir wah ini harus segera diselesaikan ini. Nah, begitu Bu ya. Kira dari cerita Ibu Walidah tadi itu kan masalah emosi yang paling menguatkan dia benar. Itu menurut Bu Walidah itu perlunya apa? Nah, itu saya sih tidak bisa memberikan kesimpulan langsung kan, karena saya masih baru menjadi wali kelasnya. Jadi saya masih berusaha menganalisa anak ini apa sih
kok bisa dia seperti itu gitu ya. Karena memang emosinya ini kalau dia sudah terlalu meluap-luap emosinya, dia akan berimbas ke pembelajaran. Akhirnya banyak pelajaran-pelajaran yang nggak bisa dia ikuti gitu. Cuma saya tuh sambil bertanya-tanya ke wali kelas yang sebelumnya, terus saya juga pantau anak ini, sepertinya anak ini kebutuhan dasarnya itu kurang terpenuhi dia. Saya lihat anak ini sepertinya kurang love and belongingnya. Mungkin saja dia kurang perhatian dari orang tua, mungkin ya. Terus dia sepertinya juga tidak punya power dia. Mungkin dia kurang diakui sehingga, atau mungkin dia merasa ingin dia ingin diakui mungkin ya. Mungkin dia itu kurang perhatian dari orang tua sehingga dia merasa tidak keberadaannya tidak seperti diakui oleh kedua orang tuanya. Mungkin saja ini hanya analisa sementara saya gitu. Terus juga mungkin saja anak ini butuh kesenangan. Jadi kebutuhan dasarnya fun-nya itu kurang mungkin. Jadi pantauan saya sementara mungkin seperti itu gitu ya. Yang Bu Halida tadi jelaskan, kira-kira situasi seperti apa yang Bu Halida inginkan untuk ke depannya? Ya, harapan saya sih anak ini mungkin karena dia emosinya meluap-luap, saya sih tidak ingin menghilangkan emosinya, tapi saya ingin anak ini bisa lebih mengontrol emosinya. Saya ingin emosi negatifnya ini menjadi emosi yang positif, sehingga menjadi energi yang positif buat dia. Jadi harapan saya emosi yang meluap-luap ini akan nanti menjadi energi yang positif, sehingga anak ini menjadi kekuatan buat dia untuk menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Mungkin dengan kreativitas, karena saya yakin anak ini menjadi kekuatan buat dia untuk menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Mungkin dengan kreativitas, karena saya yakin anak ini pasti ada kelebihannya. Nah, mungkin dari situ, dari pengontrolan emosi ini, sehingga emosinya nanti bisa tersalurkan ke arah yang positif untuk harapan saya. Sehingga juga mudah-mudahan juga imbasnya ke pembelajaran gitu ya. Kalau begitu menurut Ibu, jika ada skala angka dari angka 1 sampai angka 10, posisi Ibu sekarang di mana? Gimana ya? Mungkin saya di angka 7, mungkin ya lumayan ya. Karena dari ilmu yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk mengatasi anak ini. Mungkin di situ. Menurut Ibu kan ada kekurangan ya, angka itu akan mencapai sebuah tujuan tertentu. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu? Rencananya seperti ini. Saya sebagai guru dan saya sudah mempelajari ilmu ini dari guru penggerak. Saya sebagai guru harus mengetahui tentang kebutuhan lingkungan dasar anak ini, baik itu dari survivalnya, baik itu dari mungkin dari powernya, juga dari funnya, dari kebebasannya dia, freedomnya. Dan saya sebagai guru ingin mengajak anak ini untuk berbicara dari hati ke hati, gitu ya. Karena saya yakin dengan kita berbicara dari hati ke hati mungkin akan lebih mudah. Kalau menurut Aristoteles mungkin apalah artinya pendidikan tanpa hati. Jadi mungkin dari hati ini juga saya kok pikiran ke Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 bahwa kita itu menjadi anak itu harus dari hati. Ya, mungkin dari hati ini anak ini mungkin akan merasa nyaman bersama saya, akan merasa rileks, sehingga dia akan menceritakan apa sih masalah yang ada di dia selama ini yang sudah mungkin terpendam bertahun-tahun. Mungkin dari pendekatan ini yang akan saya lakukan begitu mungkin. Intinya dari pendekatan dari hati ya, Iya. dilakukan secara terus menerus mungkin akan membuat perlakuan. Iya, Insya Allah ya. Kira-kira dalam proses pembentukan karakter yang lebih baik ini, apakah ada hambatan yang ditemukan? Hambatan pasti ada. Tapi saya yakin setiap hambatan itu pasti ada solusinya. Jadi saya yakin sekali saya itu mungkin dari nanti mungkin saya langkah yang selanjutnya mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi kepada anak ini ya, sehingga yaitu kalau dengan saya lakukan dengan hati, anak ini akan lebih terbuka kepada saya gitu. Jadi saya akan memposisikan diri saya sebagai kakak mungkin, sebagai teman mungkin. Jadi
saya sebagai guru juga saya harus akan memposisikan diri saya sebagai manajer di situ, sehingga anak ini tidak merasa dijudge, anak ini tidak merasa dilabelkan gitu. Mungkin dengan cara seperti ini akan menyentuh, akan membuat kami lebih dekat lagi, sehingga anak ini akan merasa nyaman berbicara dengan saya. Berarti Bu Halida akan melakukan kegiatan segitiga restitusi. Iya, betul. Menurut Ibu, kriteria keberhasilan anak ini berubah atau tidak? Seperti apa? Harapan saya, menurut saya lihat kriteria keberhasilan mungkin karena tujuan awal saya tadi, saya tidak akan menghilangkan emosi anak ini, tapi saya ingin anak ini bisa mengontrol emosinya, emosi yang selama ini mungkin kita anggap negatif akan menjadi energi positifnya dia nanti, sehingga dari energi positif ini akan menjadi kekuatan bagi dia untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga anak ini mungkin lebih kreatif, lebih mungkin anak ini merasa dihargai, anak ini merasa dicintai dari situ, sehingga anak ini bisa bersosialnya dengan benar-benar baik lagi bersama teman-temannya gitu. Iya, benar, Ibu. Nah, kira-kira kalau Ibu sudah punya rencana seperti itu, kapan akan dilakukan? Iya, ini harus saya lakukan secepatnya sih. Secepatnya. Iya, karena memang masalah ini kan sudah lama, sudah bertahun-tahun. Kalau saya tunda-tunda lagi, ini khawatirnya nanti terlambat gini ya. Jadi insya Allah rencananya 2 hari atau 3 hari ini saya akan melakukan pendekatan lah sama anak ini. Gitu. Jadi selama 2 sampai 3 hari ini Bu Halida akan melakukan rencana yang sudah disusun seperti itu ya. Iya. Kita janjian ya Bu ya? Boleh dengan senang hati. Ya. Menurut Ibu, dalam proses perencanaan yang Ibu Halida lakukan, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu? Ya, yang jelas saya akan melibatkan wali kelas yang sebelumnya, karena saya sebagai wali kelasnya kan masih baru nih Bu Yulia ya. Jadi saya akan banyak sharing-sharing dengan wali kelas yang sebelumnya yang mungkin lebih mengenal tentang anak ini gitu ya. Itu yang pertama, yaitu dengan teman sejawat. Yang kedua dengan kepala sekolah, karena semua keadaan di sekolah ini kepala sekolah harus tahu sebagai pemangku kebijakan gitu. Dan tidak lupa dengan orang tuanya. Ya, kami harus sering berkomunikasi. Jadi saya ingin menyatukan visi dan misi saya dalam mendidik anak ini bersama orang tua. Karena kalau saya melakukannya hanya sendirian di sekolah, tapi di rumah tidak ada kontrol dari orang tua, ini juga kami tidak ada kesinambungan. Jadi orang tua itu nanti akan bekerja sama, saya akan mengajak untuk saling sharing informasi. Bagaimana sih anak ini di rumahnya, bagaimana sih anak ini di sekolah, sehingga kami bisa nanti tukar informasi. Jadi kami nanti cara mendidik anak ini juga sama, konsep visi dan misi gitu. Ya, kalau sekolah dan di rumah kan kita harus jalan ya, itu betul ya. Dan kolaborasi antara Bu Halida, kemudian wali kelas sebelumnya, kepala sekolah, dan orang tua juga harus berkolaborasi dengan baik. Iya, sebenarnya seperti itu. Iya. Terakhir Ibu Bu Halida, pertanyaan terakhir. Iya. Dari apa yang kita lakukan hari ini, kesini hari ini, apa kesimpulan yang Bu Halida dapatkan? Iya. Wah, terima kasih ya Bu Yulia ya. Iya. Saya tadi tuh sangat awalnya sebelum saya di coaching sama Bu Yulia, saya merasa sumpek gitu ya. Iya. Saya merasa dilema, aduh apa yang mau saya lakukan, saya bingung gitu kan ya. Tapi alhamdulillah setelah saya mungkin nggak saya pikirkan gitu, saya merasa bingung, tapi alhamdulillah dengan komunikasi seperti ini akhirnya saya oke ya, ternyata harus begini ya. Terima kasih sekali lagi Bu Yulia atas pencerahannya siang hari ini. Begitu. Yang saya dengar dari proses tadi, rencana yang sudah Bu Halida susun itu sudah sangat bagus, Iya, sudah terima sangat kasih. keren. Iya. Terima kasih. Saya harap rencana kedepannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, terima yang kasih. Ibu bicarakan. Iya, Ya. amin. Iya. Dan bermanfaat juga bagi kita semuanya. Amin, Terutama bagi amin. anak ya bermasalah. Amin. Iya. Iya. Amin. Baik Bu, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Tidak ada, tapi saya berharap mungkin nanti sering-sering kita jangan berhenti di sini ya Bu ya. Tentu. Saya pengen berlanjut sharing ini. Iya. Saya senang soalnya ketika sharing pencerahannya luar biasa buat saya. Iya. Saya merasa punya yang tadi saya butuh, saya merasa ada jalan untuk ya ada pencerahan gitu. Sama-sama Bu Halida, ini merupakan sebuah
kehormatan bagi saya untuk mendapatkan sharing atau curhatan langsung dari Bu Halida. Sama-sama Bu Yulia. Nah, mungkin itu saja ya Bu Halida. Baik, terima kasih Bu Yulia. Terima kasih atas waktunya loh ya. Sama-sama Bu Halida. Berarti Bu Halida 2 sampai 3 hari lagi kita janjian bertemu lagi. Siap Bu Yulia. Insya Allah 2 atau 3 hari lagi saya akan memberikan kabar ke Bu Yulia tentang progres yang sudah saya lakukan. Oke, Ya. siap. Saya Mudah-mudahan Bu Yulia nggak bosan loh ya. Ya. Saya siap menunggu kabar dari Bu Halida. Oke, siap. Terima kasih loh sekali lagi Bu Yulia. Sama-sama Bu Halida. Ya, mungkin itu saja ya Bu Halida ya. Baik, terima kasih. Kita Terima kasih. lanjutkan 2 sampai 3 hari lagi. Iya. Ya. Baik, mungkin itu Bu Halida, coach yang sudah saya lakukan kepada Ibu Halida. Baik, terima kasih. Ini setelah saya amati kegiatan kucing hari ini itu luar biasa sekali begitu ya Ibu ya. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu Yulia. Ya, baik. Ya. Ibu. Jadi begini Ibu Yulia, terkait dengan proses coaching yang barusan sudah dilaksanakan, apakah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Yulia? Nah, yang saya lakukan coaching terhadap Bu Halida itu sudah melalui alur atau proses stirta Ibu. Nah, proses stirta itu saya sudah menanyakan tujuannya apa kepada Bu Halida, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya, kemudian juga saya menanyakan pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan Bu Halida terhadap untuk mengatasi masalah yang dia alami. Baik Ibu Yulia, selama melakukan observasi tadi, memang saya melihat Ibu Yulia sudah melakukan proses coaching dengan baik dan melakukan sesuai dengan alur cerita. Tadi Ibu Yulia sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, terus menggiring kunci untuk dapat bertanggung jawab terhadap rencana aksinya tersebut. Dan menurut saya itu sudah sangat luar biasa begitu Ibu Yulia ya. Dan selain itu juga saya perhatikan selama proses coaching itu Bu Yulia fokus kepada kucing. Jadi Bu Yulia sebagai coach itu fokus sekali terhadap kucing dan bisa mendengarkan secara aktif permasalahan dan solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh kunci kepada Ibu Yulia. Dan Bu Yulia juga saya nilai sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Halida sebagai kunci. Dan harapan saya nantinya Ibu Yulia diberikan kelancaran yang lebih baik dalam mengembangkan diri dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Dan satu lagi pertanyaan dari saya Ibu Yulia ya, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu Yulia kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, setelah saya berbicara langsung dengan Bu Halida, sepertinya saya akan mendalami lagi alur cerita yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Halida. Dan nanti kedepannya saya akan Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan alur cerita lagi begitu Ibu ya, untuk proses coaching yang proses coaching yang akan lebih baik lagi tentunya seperti itu. Sangat luar biasa Ibu Yulia. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini bersama dengan Ibu Halida untuk saya observasi selama melakukan proses coaching. Harapan saya dari kegiatan ini bisa memberikan satu manfaat kepada kita semua dan kita bisa mengimbaskan kegiatan ini dalam kegiatan yang nyata dan pada rekan-rekan sejawat di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.